Baiklah, ini untuk penunjang ya, contoh pembelajaran bagaimana kasus di COVID yang hilang penciuman, masih ada kasus yang kemarin ya, untuk tutorial hari kedua. Ya, jadi yang kurang lebih kemarin ya memang pasien ke IGD sudah kan. Ya, sebagai refresh kasusnya ini tadi Tuan Roni 37 tahun ini kita lakukan analisis gas darah, radiologi dan swab, ada antigen dan RT-PCR ini. Jadi untuk sebenarnya kalau algoritma lama itu radiologi dan swab antibody ya. Jadi memang kalau kita sebelumnya menduga pasien ini adalah kasus suspek, kita naikkan dulu nih ke probable. Jadi kalau probable biasanya butuh dari klinis ditambah penunjang radiologi. Nah, atau swab yang antigen ya, yang rapid. Nah, itu naik jadi probable. Nah, jadi belum pasti. Namun kalau sudah ada hasil PCR, nah itulah nanti ke kasus confirm. Ya, jadi AGD, radiologi, swab, antigen ini 3 yang teratas. Yang pertama ini baru menegakkan ke arah probable. Ya, ini jadi kalau kasus ini dia kan dapat nih pertama AGD ya, AGD. Nah, jadi dia analisis gas darah ini kita mau lihat bagaimana kondisi pernapasan pasien ya, komplikasinya. Nah, jadi ada algoritma dari NCBI untuk analisis gas darah. Kita lihat dari CaO2 ini naik atau tidak nih. Pada kasus ini justru turun ya. Nah, PaCO2 ya, partial alveolar ya, carbon dioxide. Nah, jadi dianggapnya bagaimana nih, karbon dioksida secara fisiologi mau kita keluarkan. Nah, dia tak malahan turun ya. Nah, artinya dia tertahan ya. Nah, inilah hipoventilasi ya. Jadi kita lihat nih, setelah dia PaO2 ini di kasus ini dapatnya arteri oksigennya, oksigen arteri, kadar oksigen di arteri maksudnya ini juga turun. Nah, jadi dia memang murni di respirasi ya. Itulah interpretasinya ARDS sedang. Nah, kita perlu tahu nih bagaimana grading dari ARDS. Nah, jadi kita cari ARDS grading ya. Nah, itu contohnya. Nah, kurang lebih seperti ini kan. Nah, ini ada yang menurut pediatrik ya. Nah, ada yang sebenarnya untuk dewasa. Nah, kalau dari pH dia tadi 7,411 ya. Nah, jadi dia masih moderate ya. Inilah contoh grading ARDS dari Radiopedia ya. Nah, sebenarnya bisa ada pakai kalkulator ini nih ya, calculating ARDS. Nah, severity ya. Bisa dari partial oxygen alveolar per fraction inspired oxygen. Jadi rasio antara tekanan oksigen di alveolar ya, PaO2 nah, ya, di arteri ya, dibagi dengan oksigen yang fraksi oksigen yang terinspirasi. Nah, ini bisa ada nih data ya. Kalau di kasus tadi 148. Nah, ini masih rentang di 100 sampai 109. Nah, itu dasarnya. Kemudian ini ada penurunan yang kadar-kadar lain ya. Itu sebenarnya ya nanti diperdalam di blok sema elektrolit, biasanya di blok nefrourologi ya, atau di blok kegawat daruratan. Namun kalian sekarang ini good to know ya, bahwa karena kita lagi outbreak COVID, jadi ya perlu tahu juga istilah-istilah ini. Tapi jangan cemas karena kalian sudah pernah terpapar sebenarnya teori-teori ini di blok fisiologi nih. Jadi boleh dilihat lagi di IT homeostasis ya. Nah, fisiologi pernapasan, inilah besaran-besaran fisika yang bisa diukur. Nah, ini ada SIGPAP ini referensinya ya. Jadi bisa nanti diperdalam lagi di
jurnal ini kalau mau baca. Nah, jadi dia harusnya oxygen capacity ya harus lebih besar dari yang konten. Jadi capacity itu nih ibarat bisnya ya, konten itu penumpang. Kalau bisnya itu muatnya maksimal 20 penumpang, tapi orang yang beli tiket misalnya 100, nah itu kan jebol bisnya. Nah, pada kasus CAP dengan CT ini ya CAP masih lebih besar dari kontennya. Nah, jadi konsep dasarnya nanti untuk belajar analisis gas darah memang harus direview lagi nih, bahwa paru-paru adalah salah satu organ yang berperan untuk menghasilkan buffer atau penyangga. Kalau dulu kalian belajar di SMA, buffer itu kan adalah suatu sistem untuk mempertahankan pH biar lebih stabil. Nah, jadi dia pakai yang namanya ada Bronsted-Lowry ya, ada H+ OH- itu. Nah, bisa selain di paru-paru sebenarnya nanti akan ada ke ginjal. Makanya kita cek juga bikarbonat ya, HCO3. Di kasus HCO3 turun juga. Jadi dari permasalahan napas tadi ya, sistemiknya pasien itu juga terganggu. Nah, bukti lain dari pernapasan ada penunjang radiologi ya, pneumonia. Inilah flek radio opak. Jadi flek atau radio opak ini, radio opak. Jadi kalau kalian belajar ronsen nanti sebenarnya ada di stase radiologi saat koas ya, ataupun mungkin ada per bloknya beberapa IT ya, diselipkan per sistem organ ini. Untuk yang torak ini, jadi kalian intinya belajar kalau ronsen, pemeriksaan penunjang ronsen ini yang paling cukup murah ya dibandingkan dengan CT scan atau MRI. Nah, kalian di ronsen cukup kenal ada opak, ada lusen. Kalau opak yang lebih keputihan, lusen yang lebih gelap. Nah, lusen itu yang normalnya itu di lapang paru ya, kalau dia parunya itu ada gas oksigen, tidak ada peradangan. Nah, pada kasus pneumonia ini radang parenkim paru. Jadi kalau radang itu lebih padat dari gas. Nah, kalau lebih padat, dia menurut teori gelombang fisika nih, waktu SMA kalian belajar itu nanti akan sulit ditembus. Kalau sulit ditembus, dia mantul lagi, jadilah gambarnya putih. Itulah radio opak ya, hasil dari gambaran peradangan pada parenkim paru pasien. Untuk antigen reaktif ya, antigen ini ibarat kita ngedeteksi nih bandit ya, bandit itu ada atau enggak nih ya di rumah. Tapi bandit kalau ada di rumah ada dua kemungkinan, dia masih hidup atau sudah mati. Nah, jadi kalau antigen reaktif, kita untuk memastikan masih hidup atau tidak virusnya, kita perlu cek namanya polymerase chain reaction. Nah, ini polymerase chain reaction kita belajar dasarnya dari blok dasar biomolekuler dulu ya. Nah, di sini ada dua kali indikasinya nih, hari pertama, hari kedua. Jadi hari pertama dia bilang positif, sama-sama hari pertama, hari kedua nih. Nah, tapi ada istilah CT value. CT ini C-nya itu cycle, T-nya threshold. Threshold itu ambang ya, ambang batas. Jadi ambang batas dari siklus yang dilakukan pada polymerase chain reaction. Nah, ini ada gampangnya ya, 30 sampai 40, 0 sampai 40 nih. Kalau pasien ini awalnya 30,31, berarti ini lebih ya dari fase penyembuhan tapi belum masuk ke sembuh. Nah, maksudnya ini kita memang istilahnya nih ada beberapa jurnal yang perlu kita jadikan dasar untuk ngerapa sih gimana nih korelasi ya hubungan antara CT value, ngapa harus dikeluarin juga nih, ngapa nggak cukup positif atau negatif. Ibaratnya gini, kalau kalian ngecek bandit tadi, bandit kan ada nyawa nih. Nah, kita mau cek lagi banditnya itu kalau ada nyawa senjatanya berapa banyak. Nah, kalau semakin banyak senjata si bandit, itu kan kemungkinan dia melawan lebih besar ya. Nah, kita kalah, jadi kita lebih mungkin untuk kalah. Nah, jadi kalau di sini dia 30, ini kan agak naik situnya ya, 30 ke 37. Artinya sebenarnya dia kalau di hari pertama sudah dikasih pengobatan,
itu akan ada respon ya. Nah, sesuai dengan jurnal ini nih, penelitian dari retrospektif ya dari Zacariadakis ini, dia ngomong 3 kali kenaikan city value itu bisa ada perbaikan ya, improvement in terms of dynamic load. Nah, pada sofa score, pada shock sepsis. Singanayam ini juga ngomong nih, dia assess kecenderungan perbaikan jika lebih dari 35 adalah 8%. Ya, jadi ini sebenarnya hanya data statistik ya. Itulah kalau bulat nih ngomong malah asosiasi lower city value and the capability of recovering. Nah, justru kalau di bulat dia ngomong city value yang lebih rendah akan cenderung lebih sembuh ya. Nah, odd ratio-nya 0,67. Jadi ini perlu penelitian lebih lanjut. Kita tidak perlu berdebat kusir ya. Yang penting kita update saja nanti apakah city value masih bisa menjadi penentu prognosis pada pasiennya. Uji prognostik pada city value terhadap kasus COVID. Nah, ini penelitiannya dari ya 20 peneliti ya. Jadi itulah dia tadi yang dari suspek kita ubah nih kasusnya menjadi confirm ya. Oke ya. COVID-19 confirm ya. Nah, pro swab berarti bisa diubah nih. Nah, resminya ya. Oke, mudah-mudahan membantulah ya teori dasar tadi. Silahkan dibaca jurnalnya nanti. Oke.